Kalau kita nggak sadar apa yang membuat hati kita nggak nyaman, kita nggak sadar apa yang membuat pikiran kita rasanya mumet, pada akhirnya kita cuma pengen tidur, pada akhirnya kita cuma pengen mager, selesai nggak itu ketakutan dan masalah yang kita hadapi? Nggak kan? Tapi kalau tentang apa? Mental health. Bahasan tentang kesehatan mental. Kesehatan mental. Judulnya apa? Mas apa sih tadi itu tentang mengatasi kegelisahan. Oke, mengatasi kegelisahan. Sekarang saya mau tanya dulu nih teman-teman semuanya. Datang ke sini kita pengen kopdar tentang rasa cemas, tentang kecemasan. Nah, cemas sendiri itu apa? Ketakutan, bingung, perasaan. Perasaan apa? Perasaan itu banyak. Bahagia, sedih, senang. Perasaan bingung. Cemas bingung. Cemas itu kerasa yang berlebihan. Oke. Oke, jadi rasa kekhawatiran, rasa ketakutan seperti itu ya. Nah, teman-teman, biasanya kalau kita itu cemas, ketika di kondisi seperti apa? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Penyebabnya apa? Atau apa yang sedang akan kita hadapi? Ketakutan dalam hal apa? Oke, ketakutan sama yang belum terjadi. Rata-rata yang belum terjadi itu apa aja sih yang membuat kita dalam keseharian kita tuh sering cemas? Apa? Masa depan. Masa depan itu banyak banget, hampir semua sepertinya. Apalagi masalah jodoh, ya nggak sih teman-teman? Oh enggak. Yakin aja. Oh, cakep. Cakep. Kalau yang lain gimana? Masih cemas. Oke. Kalau kakak yang paling ganteng gimana? Aman. Jadi nggak cemas lah ya masalah jodoh ya. Jadi cemasnya masalah masa depan. Oke. Apalagi kira-kira kondisi-kondisi seperti apa? Pekerjaan maksudnya gimana nih pekerjaan? Kan cemas misalnya target. Nggak achieve target dalam pekerjaan. Ini udah pada kerja? Alhamdulillah. Oke, mantap. Berarti ini campur ya, mahasiswa dan yang sudah bekerja ya. Oke. Jadi cemas, masalah masa depan, jodoh, terus juga pekerjaan, apalagi teman-teman. Kita sering cemas dalam menghadapi apa sih? Pikiran sendiri. Overthinking, cakep. Apalagi? Yang sering banget membuat kita cemas. Kita perlu tahu dulu nih, cemas itu kita mengantisipasi ya teman-teman ya. Kita perlu tahu di mana biasanya kita sering merasa cemas, agar ketika kita akan menghadapi itu, kita sudah mengantisipasi. Itu yang paling penting. Di momen dimana kita sadar ya kalau kita cemas. Nah, itu tujuannya. Kita merasa nggak bisa. Di momen ketika kita rasa kayaknya kok ini nggak bisa untuk dilalui, tapi kita selalu gitu loh. Oke, berarti belum terjadi ya. Oke, belum terjadi. Pas mau ujian sidang skripsi kayak. Nah, yang mahasiswa ya mau ujian sidang skripsi udah cemas, udah takut dulu, udah keringat dingin duluan ya. Bahkan ada yang sampai pingsan ya teman-teman ya kabarnya ya. Satu minggu mau ujian udah dipikirin. Oke. Juga nggak sih? Dan bahkan ada yang sampai sakit nggak sih teman-teman semuanya? Oke. Mungkin harus kita lewatin gitu. Nah, rasa cemas seperti inilah yang perlu kita antisipasi teman-teman semuanya. Kenapa? Kalau kita cemasnya itu sampai berlebihan, yang rugi siapa? Kita sendiri. Ya iyalah. Orang kita bisa lebih tenang, ini kita memilih untuk cemas. Kita memikirkan overthinking tadi ya teman-teman ya. Kita terlalu overthinking dengan sesuatu yang belum terjadi. Hingga pada akhirnya kena nih psikis kita. Ketika psikis kita bermasalah, pada akhirnya kena juga nih kesehatan tubuh kita. Makanya ada yang sampai pingsan, ada yang sampai sakit apa, sakit paling banyak biasanya asam lambung ya teman-teman ya. Iya, itu biasanya orang-orang yang banyak stresnya itu ya kalau asam lambungnya, jadi hati-hati. Nah, itu yang perlu kita pahamin. Jadi kita perlu paham dulu nih, kapan aja kita sering merasa cemas.
Agar apa? Ketika kita menghadapi sesuatu yang kurang nyaman, kita sadar kalau kita saat ini sedang cemas. Kalau kita saat ini sedang overthinking. Kalau kita saat ini sedang menghadapi ketakutan. Sehingga kita jadi tahu nih, jalan keluar apa yang perlu kita ambil untuk menghadapi kecemasan kita tersebut. Itu yang paling penting. Kalau kita nggak sadar apa yang membuat hati kita nggak nyaman, kita nggak sadar apa yang membuat pikiran kita rasanya mumet, pada akhirnya kita cuma pengen tidur, pada akhirnya kita cuma pengen mager, selesai nggak itu ketakutan dan masalah yang kita hadapi? Nggak kan? Tapi kalau kita segera sadar kondisi kita saat ini sedang, kenapa nih saya? Nah, dengan begitu kita akan fokus nih, apa nih jalan keluar apa nih yang perlu saya ambil untuk saya bisa mengurangi minimal rasa kecemasan dan ketakutan tadi. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Nah, biasanya teman-teman kalau menghadapi cemas, menghadapi takut, biasanya ngapain sih? Istighfar, Masya Allah, solihah sekali kamu. Masya Allah ya. Selain itu? Nangis, cari tahu masalahnya. Oke, ada lagi? Menghindar sih. Menghindar. Nah, ini yang paling sering terjadi ya. Kita menghindari. Menarik diri dulu, keluar dari itu, keluar dari apa ya? Keluar dari semua circle gitu. Keluar dari semua circle. Gitu, Oke, ketika sudah menyendiri, ngapain? ya udah tidur. ya ternyata itu tetap harus dihadapin gitu. Nah, sebenarnya menarik diri, teman-teman semuanya, sebenarnya kita menarik diri. Untuk menerima kayak oh ternyata kayak lagi self talk gitu kayak itu harus hadapin ini gitu. Cakep. Tapi dihadapin nggak pertanyaannya? Ya kayak nyiapin preparing buat ngadepin itu sebenarnya. Dan hasil prepare itu dilaksanakan nggak, dieksekusi nggak? Ya tetap kan harus. Kan itu kecemasan itu kan sesuatu yang kita kayak nggak yakin tapi harus dilewatin gitu. Pernah nggak karena kita cemas pada akhirnya kita nggak jadi melakukan itu? Iya, pernah. Nah, itu yang kita khawatirkan. Itu yang sebenarnya merugikan diri kita. Apalagi kita tahu itu kebermanfaatannya banyak. Iya. Betul ya teman-teman ya. Nah, tadi kalau kata kakaknya menghindar, ya seperti itulah. Kalau tadi kata mbaknya menarik diri, itu sebenarnya menarik diri itu nggak salah. Tapi preparing jangan sampai nggak dilakuin. Nah, menarik diri itu nggak salah teman-teman semuanya. Menarik diri artinya kita memberikan jeda terhadap diri kita untuk kita mengatasi rasa yang saat ini sedang bergejolak di diri kita. Nah, ketika kita menarik diri teman-teman semuanya, disitulah kita berpikir, disitulah kita coba merilis perasaan kita, disitulah kita coba mengurai benang kusut dalam pikiran kita. Apa sih yang membuat saya berpikir terlalu dalam? Apa sih yang membuat benang kusut dalam pikiran saya? Nah, ketika kita menarik diri itulah di saat itulah kita mencari akar masalah dan kita pada akhirnya fokus pada solusi dan kita siap untuk menghadapi itu. Beda cerita tadi, kalau kita menarik diri, justru pada akhirnya kita menghindari itu semua. Kalau kita menarik diri dan kita menghindar, masalahnya selesai nggak? Ketakutan itu masih ada nggak dalam diri kita? Makin meningkat kayaknya malah. Makin meningkat. Nah, itu yang justru membahayakan diri kita sendiri. Pada akhirnya, oke lah kita masih muda teman-teman semuanya, teman-teman khususnya lah ya, masih pada muda-muda nih ya. Ketika teman-teman menarik diri, selesai nih, bisa nih bebas dari satu masalah. Bebas, tapi belum selesai masalahnya. Mental kita masih belum siap menghadapi masalah itu. Masih banyak, masih belum selesai lah ketakutan-ketakutan, kekhawatiran dalam pikiran kita yang pada akhirnya membuat rasa kita nggak nyaman ketika menghadapi itu. Dan ketika kita dibenturkan dengan masalah yang sama, bisa nggak kita menghadapinya? Nggak bisa, karena kita belum selesai sama yang sebelumnya. Karena kita hanya bisa menghindar. Ketika kita menghindar, ya kita nggak bisa menyelesaikan masalah yang akan kita hadapi berikutnya. Karena mental kita belum siap. Karena kita belum pernah punya pengalaman menyelesaikan itu. Atau minimal, betul, kita belum pernah menghadapi masalah tersebut. Kita hanya menghindar. Ketika kita hanya menghindar, masalah yang sama akan terus datang kepada kita. Artinya kita belum lolos di ujian itu. Sama kayak kita sekolah teman-teman semuanya. Kalau kita menghindari jadwal ujian, nggak masuk nih, bolos kita ya teman-temannya, lulus nggak kita? Nggak lulus, kita akan menghadapi ujian yang sama kan? Nggak akan berubah ujian itu, bahkan bisa jadi semakin berat.
Dan usia kita semakin bertambah, mental kita justru semakin rapuh, kan seperti itu teman-teman. Kita hanya beraninya menghindar, kita tidak fokus untuk menghadapinya. Gimana saya menghadapi ini? Nah, itu yang perlu kita jaga ya teman-teman. Jangan sampai kekhawatiran, ketakutan kita akan sesuatu yang belum terjadi pada diri kita itu membuat diri kita pada akhirnya rapuh, pada akhirnya membuat diri kita bermental lemah. Kita menghindari, oke, kita nyaman setelahnya, tapi kita akan dihadapkan lagi dengan masalah yang sama karena kita belum lulus tadi terhadap ujian itu. Jadi fokus kita adalah apa teman-teman semuanya? Hadapi masalah itu. Hadapi masalah itu. Kalau memang kita butuh jedalah dulu sejenak untuk kita fokus melihat apa penyebabnya. Apa sih yang membuat saya stres? Apa sih yang membuat saya terlalu cemas untuk menghadapi kondisi yang akan saya hadapi? Seperti itu. Nah, setelah itu kita pahami, maka kita fokus cari solusinya gimana, how to-nya, begitu teman-teman semuanya. Tapi kalau kita sendiri saja sudah menarik diri dan menghindari masalah tersebut, masalah itu akan terus mengejar kita. Masalah yang sama akan terus mengejar kita. Cintailah dirimu. Kamu berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu, jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan maupun di-sharingkan, langsung saja dituliskan di kolom komentar kita. Saya Putri Ramadona, sampai bertemu di video kita berikutnya.